Oke, halo. Saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Kita ketemu lagi di dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Hari ini adalah episode yang ke-101. Episode 101, program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia. Ya, dimulai dari kapan? Dimulai dari 3 April 2020. Dan hari ini sudah memasuki episode 101. Episode 101 ditandai juga dengan posting daripada repost daripada edisi-edisi tertentu yang evergreen di YouTube Handoko Maestro. Di YouTube Handoko Maestro. Jadi bagi yang ketinggalan, silakan masuk ke YouTube Handoko Maestro, nontonlah. Jangan lupa ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan juga pencet bell agar supaya dapat notif. Oke, kita akan mulai. Jadi hari ini mungkin banyak dongeng kali ya. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi judulnya hari ini adalah Mitra Pesaing. Sekarang ada yang protes juga, kenapa kok judulnya susah ditafsirkan? Ya memang kalau semua judulnya atau apanya semua udah dihafalin orang kan nggak lucu. Sebentar. Oke. Di manakah itu? Udah. Oke ya. Baik, Serajum Live 101, Handoko Maestro, Mitra Pesaing. Senin 23 November 2020, jam 19.30 sampai jam 20.00, tetapi kita akan selesai 20.30. Baik, ke teman-teman semua yang ada di sini, ya, apakah Anda tahu logo-logo berikut ini? Ya, kita lihat ya, logo-logonya apa aja. 1, Blockbuster. 2, Netflix. Bagi yang mungkin sudah relatif berumur tahu persis lah Blockbuster apa ya, atau apalagi kalau dia pernah studi di USA, tahu persis lah Blockbuster itu memberikan kesempatan untuk kita nonton video ya. Terus kemudian ada yang namanya Netflix ya. Nah, kalau Netflix ini semua orang tahu sekarang ya. Netflix ya, nanti kita cerita. Saya akan cerita apa hubungan antara kedua perusahaan itu. Ini yang menarik, ya. Baik, saya akan cerita dulu dari Blockbuster. Jadi Blockbuster, ya itu informasinya adalah penyedia layanan rental film dan video game rumahan yang berbasis di Amerika, ya. Nah, yang menarik daripada Blockbuster ini, ya kalau kita masuk ke Blockbuster, ini ada daerah tertentu, ada daerah tertentu yang ada pintunya khusus gitu ya. Dan kalau kita masuk di daerah situ itu harus lihat kiri kanan, malu kalau ketemu temannya karena itu di daerah namanya adult movie gitu ya. Oke, itu Blockbuster. Namanya juga masih anak muda waktu itu, nakal masih ya. Ya, didirikan 19 Oktober 1985 oleh David Cook. Jadi pada saat saya sekolah di sana itu umurnya baru 7 tahun ya. Tapi gede sekali. Blockbuster terdiri dari 9.094 toko dan mempekerjakan sekitar 84.300 orang, 58.500 di Amerika dan 25.800 di negara lain. Tentu saja datanya tidak akurat banget, tetapi kurang lebih mengatakan bahwa banyak banget gitu ya. 9.094 toko itu biasanya Blockbuster itu gede-gede sekali. Nah, yang menarik adalah apa? Yang menarik ini Blockbuster. Kalau Anda lihat gambarnya, store closing. Store closing. Jadi Blockbuster dinyatakan bangkrut pada tahun 2010. Wow. Dari 85, 25 tahun. Ya, padahal segitu banyaknya, segitu ramenya gitu ya. Oke. Nah, saya apa itu Netflix ya? Netflix tahu lah ya. Netflix itu adalah platform konten over the top Amerika dan perusahaan produksi yang berkantor di pusat atau production house yang berkonten di Los Gatos, California. Didirikan tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph. Reed Hastings dan Mark Randolph. Ya, nah, informasinya layanan streaming berbasis langganan yang menawarkan streaming online dari perpustakaan filmnya dia, library filmnya dia, dan serial televisi termasuk yang diproduksi sendiri oleh Netflix. Pada
Oktober 2020, berarti bulan lalu, Netflix ini memiliki lebih dari 195 juta langganan berbayar di seluruh dunia, termasuk 73 juta itu di Amerika Serikat. Ya, zaman pandemi malah naik banyak yang langganan Netflix. Ya, baik. Saya akan lanjutin, ini hubungannya apa nanti saya cerita ya. Itu tuh hari saya dari googling tadi itu data-data Netflix itu. Bagaimana kalau saya melakukan kilas balik? Ya, saya akan cerita sedikit. Jadi saya masih ingat tanggal 9 Juli 2018 saya pergi ke sebuah acara yang namanya The ASEAN Disruptive Leadership Summit 2018. Saya masih ingat waktu itu saya pergi dengan Kalista, ya. ASEAN Disruptive Leadership Summit 2018. Sebetulnya saya mau pergi sendiri, cuman karena kalau di rumah saya jarang ketemu dia, terus kemudian malah saya mau pergi ke sana, ke Kuala Lumpur, Kalista ikut waktu itu, saya masih ingat banget, ya. Tetapi dasar anak milenial dia ikut ya, dia punya acara sendiri, dia kelayapan sendiri gitu ya. Ya anak itu pemberaninya setengah mati. Kalista, I love you. Nah, di dalam ASEAN Disruptive Leadership Summit itu hadir 5 orang ya. Hadir 5 orang ya di ASEAN Leadership Summit itu hadir 5 orang ya. Ada namanya Susan Robb ya yang merupakan former Global President of Gatorade ya, Susan ini. Terus kemudian ada John Steinberg, ada Mark Randolph, ada Ram Charan yang suka ngarang buku ya, dan ada Scott Deming ya. Nah, yang menarik adalah apa nih? Saya termasuk bersyukur saya duduknya depan banget, sangat depan sekali. Jadi saya bisa bicara kepada mereka, bisa interaksi dengan mereka, ya. Oke, jadi yang menarik adalah apa? Dan saya dapat kesempatan untuk ikut lunch bareng sama mereka. Nah, yang menarik ini saya kasih fotonya ya, yang menarik. Ya, mana tadi fotonya? Ini yang menarik adalah ini. Pas dengan Sarah ini, saya nggak dengar dia ngomong apa. Kenapa? Pas Sarah itu bicara, saya pas sakit perut, jadi saya keluar dari tempat duduk saya. Pas Sarah ini. Pas si John Steinberg, bagus banget dia cerita tentang BuzzFeed. Ya, buat Anda tahu BuzzFeed? Kalau nggak tahu, googling lah BuzzFeed itu adalah apa. Ya, terus kemudian ada lagi Ram Charan. Karena saya senang membaca buku, saya banyak membaca bukunya Ram Charan. Ya, seorang yang menarik lah dia itu best selling author ya, Ram Charan. Jadi sempat foto sama Ram Charan. Terus kemudian malah dengan si Scott Deming ini ngobrol panjang ya, dengan si Scott Deming ini ngobrol panjang. Nah, kan kalau Anda melihat posisinya berarti sebetulnya salah satu yang spesial adalah Mark Randolph tadi ya. Mark Randolph adalah yang mendirikan Netflix ya, bareng sama si Reed Hastings ya. Jadi Mark Randolph itu sesinya itu after lunch sebetulnya ya. Nah, waktu itu pas lunch, karena saya dapat kesempatan lunch bareng dengan mereka. Jadi ini round table saya, sebelahnya lagi round table-nya si Mark Randolph. Dan saya lagi kepikiran untuk, saya mau foto di tempat makan aja, saya nggak mau foto di tempat acara gitu kan. Ya, nah apa yang terjadi? Jadi, tapi kan saya nggak enak ya, Mark Randolph lagi makan, masa dimintain foto gitu kan. Nggak sopan juga kan gitu. Saya pikir saya akan tungguin sampai selesai makan, terus kemudian akan foto bareng sama si Mark Randolph ini gitu kan. Nah, ada satu kejadian yang menarik adalah apa? Jadi saya sedang di round tables itu, terus kemudian tiba-tiba datang dua eksekutif Indonesia yang eksekutif puncak Indonesia finance company nyamperin saya dan dia bilang, Pak Handoko ya? Iya, loh, dia memperkenalkan diri, kami ngobrol ke sana kemari. Ya, ketemu orang Indonesia ya. Akhirnya kita ngobrol, sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Ya Tuhan, waktu saya nengok, Mark Randolph-nya sudah pergi. Jadi akhirnya saya nggak punya deh foto sama Mark Randolph.
ya biarpun itu. Nah, pada saat di panggung saya berusaha tapi kelihatannya susah karena dia uh, uh, tidak langsung break ya. Kalau langsung break sih enak. Jadi kalau misalnya dia bicara terus break saya bisa foto bareng tapi ternyata enggak. Tapi menarik sekali. Saya mau cerita tentang Mark Randolph ya. Jadi Mark Randolph itu cerita secara kalau menurut saya ya ceritanya dia tuh emosional gitu loh. Dia cerita apa sih si Mark Randolph itu? Jadi Mark Randolph itu cerita soal jadi dia itu dan si Reed Hastings ini kan punya ide untuk kan waktu itu kalau kita bicara soal blockbuster itu kita bicara soal video VHS kebanyakan yang agak sedikit panjang format yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia dulu kan banyak kan beta ya formatnya, ini VHS. Dan apa yang terjadi pada saat itu si Mark Randolph ini adalah mereka tuh berpikir kan teknologinya mulai keluar VCD ya, di mana VCD ini kan gampang dikopi sebetulnya ya. Ya biarpun belum segampang sekarang, tapi maksudnya waktu itu tuh bisa lah gitu. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan Menandok instead of orang nyewa, terus kemudian kalau kita pergi ke Blockbuster itu kan mesti nyetir, terus kemudian masuk, milih, terus kemudian ngantri untuk check out-nya, ya, terus kemudian harus jadi membership, harus ini itu. Nanti kalau udah datang lagi, balik lagi gitu kan. Nah, Meredop tuh berpikir kenapa nggak dikirim aja waktu itu loh ya, waktu itu. Kenapa nggak dikirim aja? Jadi si Meredop tuh cerita, kenapa nggak dikirim aja? Akhirnya dia bikin tuh yang apa namanya? Jadi orang itu kalau video tidak perlu datang, pesen aja pakai website terus kemudian dikirim, ya. Terus kemudian dikasih waktu, ya karena modalnya kan nggak mahal gitu kan. Jadi kirim nanti balikin lagi gitu kan. Dikirim dibalikin lagi. Nah, dari situ akhirnya tuh rame banget ya si bisnisnya Mark Randolph ini rame banget. Ya, waktu bisnisnya rame sekali gitu ya. Kan jadi berbeda dengan apa namanya? Ini yang cerita si Mark Randolph loh ya. Ya. Dan berbeda dengan bisnisnya si Blockbuster kan yang orang tetap begitu segala macam tetap datang nyewa dan sebagainya. Nah, ini enggak. Ya, orang pesan aja nanti diantar. Nah, balik lagi ini Amerika Serikat ya. Di Amerika itu sistem posnya itu bagus banget. Ya, bahkan kalau kita lihat kalau kita suka lihat film-film Amerika itu cuman kayak kayak apa namanya post box gitu, orang taruh situ nggak hilang, terus kemudian ini kalau kita mau naruh nggak perlu kantor pos, taruh situ aja nanti diambil sama tukang posnya. Itu efektif banget ya, efektif banget. Jadi apa yang dilakukan oleh Mark Randolph, dia melihat ini adalah kesempatan ya, dan kemudian bisnis dia itu maju banget. Nah, pada saat bisnisnya maju, itu apa yang dilakukan, Mark Randolph itu berpikir, kali-kali ya gitu kan, bisa ya kalau kita itu gabung sama yang namanya Blockbuster. Ya kalau Blockbuster itu yang fisik banget, yang ini tuh yang lebih kepada eh, pakai delivery lah gitu biar gampang gitu ya. Dia nyuratin, ya, menurut ceritanya Mark Randolph nih, dia nyuratin Blockbuster. Dia nyuratin, nggak dijawab, sampai berulang kali, padahal itu sudah disiapin proposal sekali. Nah, sampai suatu hari itu Mark Randolph ini lagi liburan sebetulnya sama si Reed Hastings itu, terus tiba-tiba dapat pemberitahuan dari siapa? Setelah berulang kali, ya dapat pemberitahuan dari Blockbuster kalau diundang untuk meeting. Datang tuh Mark Randolph, ya sama si Reed Hastings itu datang. Apa yang terjadi pada saat datang itu? Sekali lagi nih ceritanya Mark Randolph ya. Waktu dia datang itu, akhirnya mereka presentasi kepada petinggi-petingginya Blockbuster, apa yang mereka lakukan, offeringnya mereka apa, kelebihan mereka apa. Dan yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah konon kabarnya itu Blockbuster itu menilai mereka ya. Dari tadinya nggak pernah mau diajak ketemu, akhirnya waktu diajak ketemu mereka menilai mereka, memberikan values atas perusahaan mereka itu rendah sekali ya. Dan si siapa namanya Mike Randolph cerita mereka itu marah sekali, kesal sekali, jengkel sekali karena merasa apa diremehkan ya. Nah, yang menarik adalah apa?
Ya, mereka bermimpi suatu hari itu gedung yang dipakai oleh Blockbuster itu akan menjadi milik mereka itu kan. Dan konon kabarnya terjadi. Kenapa? Karena Netflix maju banyak banget dan akhirnya Blockbuster itu bangkrut. Ya, itu yang terjadi. Jadi di McRandolph dia cerita dan dia cerita dengan sangat berapi-api ya. Meskipun waktu itu dia sudah tidak di Netflix lagi, tapi dia cerita pengalaman bagaimana uh, Netflix dengan si Blockbuster. Cerita lagi ya, kita lanjutkan dengan contoh lainnya ya, kita lanjutkan dengan contoh lainnya. Nah, apakah Anda tahu kedua logo yang ini? Ya, kalau tadi kan dua logonya adalah satu Blockbuster, satu lagi adalah Netflix. Ya, ada satu lagi ya. Nah, yang ini nih, kuda jingkrak. Ya, tahu kuda jingkrak? Ya, kuda jingkrak ini adalah Ferrari. Kalau sebelahnya ini, oke, ini ada tulisannya ya, Lamborghini. Oke. Nah, ada cerita juga di sana. Ya, ya benar kedua logo ini adalah merek mobil mewah yang terkenal. Sangat terkenal. Sangat terkenal sekali, ya. Nah, kita akan coba lihat siapa pendiri dua merek mobil ini. Satu, pertama kali adalah ini dulu nih, si informasinya ya. Ada yang namanya Ferruccio Lamborghini, seorang industrialis, mekanis, pebisnis asal Itali. Ya, itu jago banget mesin. Ya, lahir 2016, meninggal tahun 93 ya. Tahun 1963 dia menciptakan otomobil Lamborghini. Ya, membuat mobil sport kelas atas ya. Sampai hari ini pun Lamborghini adalah selalu kelas atas ya. Lambangnya seekor banteng yang sedang mendengus berwarna emas. Ya. Kita coba lihat ya. Nah, kalau si tadi siapa Ferrari. Enzo Ferrari, seorang pendiri tim balap Scuderia Ferrari yang kemudian menjadi produser mobil Super Ferrari. Ya, lahir 1898, meninggal 88, usia 90 tahun. Perusahaannya menggunakan nama dan diberi lambang namanya yaitu Ferrari dan diberi lambang kuda jingkrak. Nah, pertanyaannya apa hubungannya nih? Ya, kita suka melihatnya adalah sama-sama mobil sport, gitu kan. Ya, ternyata ada cerita di belakangnya. Ya, kita akan lihat ya cerita di belakangnya itu apa ya. Jadi gini, teman-teman semua yang ada di sini, ya ceritanya berikut ini. Ya, Lamborghini itu dikenal sebagai ahli mekanik dan menjadi andalan tentara Italia untuk memperbaiki atau merakit segala mesin. Waktu itu lagi perang gitu ya. Kelebihan Lamborghini ini membuatnya mendirikan perusahaan traktor dengan kenapa? Karena ada material-material besi zaman perang gitu kan, yang namanya Lamborghini Trattori. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah spelling. Ya, itu traktor. Ya, untuk pertanian tentu saja ya, Lamborghini Trattori. Terus dia itu kan kaya raya ya. Nah, kita coba cerita ya. Ferruccio Lamborghini menjadi salah satu pecinta supercar. Antara lain dia mengoleksi mobil keluaran Ferrari yang serinya adalah Ferrari 250 GT. Nanti saya akan terangkan GT itu apa. Ferrari 250 GT. Ya. Namun sayangnya mobil canggih itu justru mengecewakan karena permasalahan di kopling. Nah, ini gambarnya nih. 250 GT. Ya. Terus, nah kita akan coba lihat. Pada suatu hari dia itu kaya karena kalau nggak kaya nggak bisa beli Ferrari toh. Ya. Suatu hari dia datang menemui Enzo Ferrari sebagai pemilik dan pemilik Ferrari untuk mengutarakan keluhan tentang mobilnya. Dia jagoan mesin. Ya, datang ke Ferrari. Ya, dia suka Ferrarinya, tapi koplingnya bermasalah katanya begitu. Ya, itu ketemu sama si Enzo Ferrari. Ya, dan kapan-kapan kita cerita juga ya terkait dengan Enzo Ferrari yang Ferrari yang versus Ford gitu ya, Ford versus Ferrari, bagus banget, filmnya juga cakep banget ya. Oke. Nah, Ferruccio Lamborghini malah dicemooh oleh Enzo Ferrari. Ya, dikatakan kurang lebihnya katanya gini. Masalahnya bukan pada mobilnya, tetapi pada pengendaranya. Jadi Lamborghini itu dikatain oleh si Ferrari begitu. Nah, pemilik merusak mobil mewah ini pun menyarankan Lamborghini untuk kembali mengurus traktornya. Ya mungkin kalau orang Jakarta bilang, udah deh balik aja lu urus traktor lu, nggak usah ngomongin soal mobil
sport gue, gitu kira-kira kali ya. Tentu aja dalam bahasa yang nggak seperti itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman semua, itulah memicu Lamborghini untuk menciptakan mobil GT yang akan mengalahkan popularitas Ferrari. Coba kebayang, ya, Lamborghini dihina, dicemooh, terus kemudian dia sakit hati. Karena dia sakit hati, dia punya cita-cita untuk bikin mobil GT yang akan mengalahkan Ferrari. Dan Lamborghini bereksperimen menciptakan mobil GT mewah dan kuat yang mampu melaju hingga 240 km per jam di masanya. Kok masa sekarang sih bisa lebih cepat lagi dari itu. Ya, ini dia bikin eksperimen. Nah, teman-teman semua, kita akan lanjutkan. Mobil ini kemudian diproduksi dengan merek Lamborghini 350 GT, ya, dan melakukan debut pertamanya di hadapan publik pada Turin Auto Show 1963. Ini sekaligus menandai dia nggak jualan traktor lagi, tapi dia jualan si Lambo, ya. Ini anunya apa 350 GT. Nah, teman-teman semua, tadi disebutkan kedua mobil mewah itu belakangnya ada tulisannya GT. Apa sih GT itu? Ya, kalau berdasarkan penelitiannya, GT adalah Grand Tourer, ya, dalam bahasa Italinya adalah Gran Turismo, adalah mobil mewah yang memiliki kemampuan kecepatan tinggi atau semangat mengemudi untuk jarak jauh. Ya. Nah, oke, sampai sini sudah oke. Terus nyambungnya apa? Ya, nyambungnya adalah kalau tadi kita lihat, ya, si Netflix tadinya cuma berusaha pengen jadi mitranya daripada Blockbuster, tapi kemudian karena merasa dilecehkan, akhirnya Netflix itu menjadi besar sekali, dan kemudian malah Blockbusternya yang lewat, gitu ya. Kalau kita lihat dari si siapa namanya Lamborghini, karena dilecehkan oleh si Ferrari, terus kemudian akhirnya menjadi pesaing Ferrari. Yang kalau dari sisi harga, ya, kalau apple to apple-nya mahal Lamborghini tentu saja, ya. Nah, saya mau biar keren itu ya, membahasnya dari sisi agak-agak ada teorinya lah. Anda ingat seorang namanya Michael Porter? Saya pernah ketemu sekali Michael Porter di Jakarta, ya. Sayang Michael Porter karena waktu itu mau ke Australia buru-buru dan takut Jakarta macet, jadi tidak sempat berinteraksi, biarpun saya mendengarkan Michael Porter di panggung, ya. Michael Porter, ya. Nah, terus nah ini Pak Porter ini, ya. Pak Porter ini Michael Eugene Porter, ya. Ini lahir 47, seorang akademisi Amerika terkenal dengan teori tentang ekonomi, strategi bisnis, dan tujuan sosial. Nah, dia itu pencetus The Porter's Five Forces Analysis, ya, yang berperan penting dalam pengembangan strategi bisnis saat ini. Jadi kalau kita kebetulan saya dulu ngambil program doktoral di bidang strategic management di FEUI, ya. Jadi belajar Porter sebagai apa ya? Dia orang yang selalu disebut-sebut lah. Ya biarpun tidak hanya Porter, tapi dia sebagai orang yang disebut-sebut. Mungkin ngobrol sedikit kali ya, biar kelihatannya gitu ya. Ini berbobot gitu ya. Nah, di Pak Porter ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Dia bicara soal apa? Competitive rivalry. Jadi di dalam industri itu ada persaingan gitu ya. Jadi sesama pemain gitu kan, sesama pemain. Nanti kita akan bahas kenapa kok jadi masuknya ke Porter ya. Terus kemudian ada bargaining power of buyers. Jadi tadinya dia membeli dari Anda, dia punya bargaining power, bahkan dia bisa menjadi pesaing juga. Karena kalau buyers terus kemudian dia belinya banyak, dia bisa produksi sendiri katakanlah, ya. Ada bargaining power of suppliers, ya. Tadinya dia supply, terus kemudian dia kalau misalnya di perusahaan Anda itu maju gitu kan, dia pikir kenapa nggak aku bikin sendiri seperti yang punyamu gitu ya. Ada lagi apa? Ada ancaman dari pemain baru, ya. Terus kemudian ada ancaman dari produk-produk substitusi. Ya, produk substitusi. Jadi kalau ancaman pemain baru itu produk atau jasanya sama. Produk atau jasanya sama, tapi dia baru masuk ke pasar. Kalau substitusi, produk atau jasanya menggantikan, ya. Jadi kita produk atau jasa kita bisa digantikan oleh dia, ya.
bukan hanya disaingi, tapi bisa digantikan. Nah, yang menarik adalah apa? Kalau itu yang dipakai sebagai alat analisa, ya, di plotnya kemana ya? Eh, substitusi bisa, new entrance bisa, gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita melihat si siapa tadi, si Netflix ke Blockbuster, hmm, tentu saja menjadi new entrance gitu ya. Dan akhirnya menjadi substitusi, malah akhirnya membuat Blockbuster itu keluar dari bisnis. Ya, kalau kita melihat si Lamborghini terhadap Ferrari, mungkin nggak sifatnya substitusi, dia menjadi pesaing yang sangat kuat. Padahal kalau kita runtut sebelumnya bahwa mereka tuh pengen bermitra sebetulnya, ya, atau pengen memberikan masukan yang positif. Jadi kebayang nggak sih, ya, dalam dalam pemikiran saya, kalau kita pakai alat analisa ini yang bisa, kalau dianalisa itu bisa berbuku-buku gitu kan, ya. Kalau kita bicara soal yang sederhana saja, ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain akan bisa memunculkan persaingan baru, ya. Seandainya mereka dulu menyikapinya dengan lebih positif, tentu saja situasinya akan menjadi tidak seperti sekarang. Nah, itu yang menjadi ini. Apa yang kita belajar dari Blockbuster, ya. Kalimat pertamanya adalah seandainya, 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 ya balik lagi, kan ini berandai-andai. Seandainya waktu itu si Reed Hastings sama si Mark Randolph itu diterima baik-baik oleh si Blockbuster, malah jangan-jangan Blockbusternya nggak jadi mati. Mungkin gitu. Ya, kenapa? Karena mungkin berubah. Dengan adanya ini, terus dia tinggal geser. Ya, bayangkan, ya, beberapa outlet. Dan outletnya tuh kalau yang namanya Blockbuster pasti gede-gede banget. Ya, itu bayangkan. Terus seandainya Enzo Ferrari itu enggak terus kemudian mencemooh si siapa tadi, tukang traktor tadi, ya, Lamborghini, ya, maka dia nggak punya pesaing yang sekuat Lamborghini seperti saat ini, ya. Nah, itu kita bicara soal seandainya, ya. Tadi, nah teman-teman semua kalau kita bahas sebetulnya, ya, persaingan itu nggak bisa dihindarin, oke. Tetapi bagaimana kita memperlakukan pesaing akan menentukan persaingannya itu sendiri, ya. Karena misalnya katakanlah ada nanti ya kapan kita akan bahas, ada buku yang bercerita tentang pentingnya yang namanya competition. Ya, competition itu adalah kombinasi daripada cooperation, kerjasama, dan competition, bersaing. Ya, kalau kita lakukan dengan bagus, misalnya katakanlah dengan competition tadi, secara bersama-sama memperbesar kue, nanti persaingannya adalah bagaimana membagi-bagi kue tadi. Ya, itu kalau kita bicara soal persaingan. Nah, terhadap pesaing pun juga kita tuh nggak boleh, ya, mesti tahu persis bahwa apa namanya, kadang juga kita perlu merangkul bersaing, bentuknya adalah apa, kolaborasi dan sebagainya, ya, dan tentu saja ada yang disebut dengan kemitraan. Jadi pada saat situasi seperti sekarang ini, ya, di dalam situasi yang dimana resources menjadi agak terbatas, ya, tunggu saya tutup dulu sebentar ya, terima kasih dulu kali ya, halo, terima kasih. Oke, jadi hari ini 101, ya, sudah sampai 100. Jadi hari ini adalah episode 101, judulnya adalah Mitra Pesaing. Jadi pihak lain, ya, itu bisa menjadi mitra buat kita, bisa juga menjadi pesaing buat kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bersikap, itu akan menentukan akhirnya menjadi seperti apa. Oke, baik. Saya senang sekali sudah memasuki episode yang ke-101. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan saya ada di sini bukan karena saya pengen ada di sini, saya ada di sini karena Anda semua ada di sana.
Saya ada di sini karena Anda. Dan semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Serajum Live, sebuah program corporate social responsibility dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk kita semua, bangsa Indonesia. Terima kasih.